Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Hermawati Apriliani dari kelas A Angkatan 2023. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Taupan Abiyuna, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan materi tentang bela negara, meskipun dalam video. Perkenalkan, saya Risma Hermawati Apriliani sebagai moderator kelompok 7 yang akan memandu presentasi kali ini, dan saya sebagai pemateri ke-1. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, tentang bela negara. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengartikan istilah bela sebagai menjaga baik-baik, memelihara dan melepaskan dari bahaya. Memihak untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu, dalam arti sesuatu itu yang harus dijaga dan dirawat adalah sebuah negara. Tegasnya negara Republik Indonesia. Kenapa sih negara harus dibela? Jawabannya itu sangat sederhana. Ya karena sebagai kesatuan politik di masyarakat memegang peran dan fungsi yang sangat besar dan sangat penting bagi segenap warga dalam kerangka pengembangan diri sebagai manusia maupun sebagai bangsa. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi kedua mengenai fungsi dan tujuan bela negara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ajka Sakinah Salsabila dengan NPM 231002002. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan bela negara. Sebelumnya, kita harus memiliki kesadaran akan bela negara itu sendiri, karena itu akan menjadi modal awal dan modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, seperti yang terdapat dalam fungsi dan tujuan bela negara ini. Lalu, yang pertama ada fungsi, yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, dan merupakan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan dilakukannya bela negara yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, lalu berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sera Sapina dengan NPM 231002004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar hukum bela negara. Dasar hukum bela negara yang pertama terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung. Terus yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 6B juga dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terus terdapat pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi bahwa warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya bela negara. Terus terdapat pada pasal 9 ayat 2 ditegaskan lagi bahwa
Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup, dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Pipit. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air dapat diterapkan dengan mencintai produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara, serta melaksanakan budaya-budaya yang ada. Yang kedua, sadar akan berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara merupakan sikap, tingkah laku, serta kehidupan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nilai ini diterapkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi, guna tercapainya tujuan nasional. Nilai setia pada Pancasila diwujudkan dengan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nilai rela berkorban. Sikap rela berkorban yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nilai ini diterapkan dengan lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir yaitu memiliki sikap dasar bela negara seperti sikap disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Lia Wardatul Umah akan menjelaskan mengenai faktor lemahnya kesadaran bela negara dan dampak lemahnya kesadaran bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai faktor lemahnya kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional. Sayangnya, di era modern ini, terdapat indikasi bahwa kesadaran bela negara di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sangat melemah. Hal ini menjadi keprihatinan bersama, karena dapat berakibat fatal bagi keutuhan dan keselarasan bangsa. Berikut beberapa faktor lemahnya kesadaran bela negara. Pertama, yaitu kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai bela negara. Kedua, pengaruh budaya asing dan globalisasi. Ketiga, lemahnya peran lembaga dan tokoh masyarakat. Keempat, tantangan ekonomi dan sosial. Lalu saya akan menjelaskan mengenai dampak lemahnya kesadaran bela negara. Dampak lemahnya kesadaran bela negara dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ke-1, melemahnya rasa cinta tanah air dan patriotisme. Kedua, meningkatnya sikap apatisme dan individualisme. Ketiga, mudahnya terpengaruh oleh ideologi asing dan gerakan antinasionalis. Keempat, rentan terhadap konflik dan disintegrasi bangsa. Kelima, terhambatnya pembangunan nasional dan pencapaian tujuan negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang terakhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Pidigiawan dengan NVM 231002003 sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menyampaikan upaya meningkatkan kesadaran bela negara dan contoh bela negara. Materi yang pertama yaitu upaya meningkatkan kesadaran dalam bela negara. Upaya meningkatkan kesadaran dalam bela negara diantaranya yang ke-1, memperkuat internalisasi nilai-nilai bela negara di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan bela negara di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk tokoh agama,
pemuda, dan media massa dalam menanamkan kesadaran bela negara. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan dan program yang menarik dan inovatif untuk menumbuhkan semangat bela negara khususnya bagi generasi muda. Dan yang terakhir yaitu memperkuat peran pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi dan sosial yang kondusif untuk meningkatkan kesadaran bela negara. Untuk itu, penguatan kesadaran bela negara merupakan tanggung jawab bersama untuk seluruh warga negara Indonesia. Dengan upaya yang terencana dan terpadu, diharapkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air dapat kembali tumbuh dan mengakar kuat dalam setiap diri individu bangsa Indonesia. Materi yang kedua terdapat contoh dalam bela negara. Di sana terdapat dua foto, di mana foto pertama yaitu terdapat tentara Indonesia yang sedang memeriahkan hari lahir kemerdekaan Indonesia yang bertepatan di tanggal 17 Agustus. Dan foto yang kedua yaitu contoh bela negara dalam lingkungan masyarakat, di mana masyarakat tersebut sedang membersihkan lingkungan kampung halamannya tersendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.